sekalian. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali 60 soal P3K ya. Sebelumnya yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, gratis kok. Gratis ya. Supaya kita semangat untuk membuat video lagi ya. Oke, langsung saja kita akan mulai. Nomor 1, saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah jawabannya yang D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Nomor 2, Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor. Padahal Anda merasa belum pantas, sebab masih ada manajer yang dianggap lebih mampu. Sikap yang harus Anda lakukan, jawabannya yang B. Mempertimbangkan permintaan dan meminta saran atau masukan dari manajer Anda. Ketiga, seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Namun Anda dimintai sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda adalah jawabannya yang B. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar cara yang baik atau ikut seleksi. Nomor 4, berdasarkan uraian di atas yang termasuk dari fungsi manajemen controlling ditunjukkan oleh nomor A, 1, 2, dan 6. 5. Kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah adalah jawabannya yang C. Teknis melebihi lower manajemen dan top manajemen dan tidak ada keterampilan manusiawi. Nomor 6. Ada 4 unsur penting yang perlu diperhatikan oleh suatu perusahaan ketika memasar produknya. Keempat unsur tersebut biasanya disebut 4P, yaitu Product, Price, Promotion, Place. 7. Kepuasan jangka panjang dapat dipenuhi dengan memperhatikan hal berikut kecuali jawaban yang A, diskon dan keuntungan. Berikut urutan proses pemilihan pasar yang benar adalah jawaban C, targeting, segmentation, positioning. 9. Sebuah organisasi sedang melalui permasalahan internal seputar manajemen keuangan, kerugian atau defisit yang cukup besar. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah jawaban yang A. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. 10. Saat Anda sampai kantor atasan Anda tengah memarahi staf Anda, apa yang akan Anda lakukan? Jawab B. Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. Nomor 11. Pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap Anda? Jawabannya C. Melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. 12. Masalah paling vital dalam organisasi dan sering menjadi tantangan manajer. Jawaban yang D. Masalah manusia dan perilakunya. 13. Sikap kepemimpinan dalam organisasi yang baik kecuali jawaban yang A. Menggebu-gebu. Psikologi keorganisasian adalah ilmu yang membahas tentang jawaban C. Perilaku manusia dalam berorganisasi. 15. Kamu menemukan artikel di internet yang bisa membantu pekerjaan. Bagaimana sikap Anda? Jawaban C. Memberitahu saat rapat. Pertimbangan 16. Pertimbangan dalam memilih anggota tim adalah yang memiliki jawaban yang B, yang memiliki latar belakang yang berbeda. 17. Saat presentasi kelompok, anggota yang seharusnya jadi pembicara tidak bisa datang sebagai ketua tim. Kamu sebaiknya? Jawaban E. Dimusyawarahkan dengan anggota kelompok untuk menentukan siapa yang akan melakukan presentasi. 18. Suatu hari Anda sedang makan bersama rekan kerja. Beberapa kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini adalah jawaban C. Membalikan makanan. 19. Jika Anda mempunyai jadwal setelah pulang kerja untuk merayakan ulang tahun orang tua, tetapi atasan Anda mengajak untuk dinas keluar kota, apa yang Anda pilih? Jawaban yang A. Ikut atasan dinas keluar kota. 20. Anda sebagai ketua RT dan diundang untuk menghadiri acara keagamaan kaum minoritas. Apa yang Anda lakukan? Jawaban yang E. Menghadiri undangannya meski tidak harus sampai selesai acara tersebut. 21. Rekan kerja di sebelah diberi tugas baru oleh atasan. Padahal pekerjaan sebelumnya belum selesai dan ia tampaknya tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Sebagai rekan kerja, apa yang kamu lakukan? Jawab yang A. Membantunya setelah menyelesaikan pekerjaan sendiri. 22. Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba, ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku. Apa yang Anda lakukan? Jawaban yang A.
menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan. 23. Anda seorang resepsionis di suatu kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditujukan pada instansi tempat Anda bekerja, padahal di instansi tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan online. Sikap Anda, jawab yang B. Menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. 24. Dengan perkembangan IT yang pesat, bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan kita? Jawab yang A. Belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. 25. Jika saya sedang bertugas penting ke suatu tempat dengan mobil dinas, kemudian mobil dinas mogok di jalan, apa yang saya lakukan? Jawabannya C. Tinggalin mobil, kemudian pesan anggota lain untuk menuju tempat dinas. 26. Perusahaan tempat Anda kerja saat ini mengalami penurunan yang disebabkan atasan yang baru sangat kaku dan tidak terlalu paham mengenai kondisi pasar. Sementara kamu sangat memahami kondisi pasar dan mengerti strategi peningkatan target. Apa tindakan Anda pikirkan? Jawaban B. Saya mengajukan ide secara pribadi dan mengembangkan kemampuan strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. 27. Anda mendapat promosi jabatan yang sangat Anda idam-idamkan. Sikap Anda, jawab yang A. Berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga. 28. Saya baru saja dimutasi ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Sikap saya adalah, jawab B. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. Menurut saya, 10 tahun setelah saya diangkat sebagai PNS, saya akan menjadi, jawab yang E. Pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya. 30. Dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya jawab C. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya. 31. Ide-ide yang saya kemukakan di hadapan orang banyak biasanya dianggap sebagai gagasan yang B. Jauh ke depan. Menurut saya, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan oleh, jawab E. Mundur begitu melihat resikonya. Saya berhasil mengatasi tantangan terutama karena saya, jawab D. Tidak putus asa menghadapi kegagalan. 34. Saat menghadapi hambatan dalam penyelesaian tugas, yang saya lakukan adalah, jawab yang A. Mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. 35. Sebagai ketua tim, Anda memiliki informasi terbaru yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibebankan kepada Anda. Apa yang Anda lakukan? Jawab yang B. Membagi informasi tersebut kepada semua anggota kelompok. 36. Anda merasa anggota kelompok Anda kurang kompak satu sama lain. Apa yang Anda lakukan? Jawab yang E. Melakukan pendekatan personal setiap anggota agar masing-masing anggota bisa saling memahami. 37. Menurut Anda, cara yang paling efektif untuk menggerakkan program-program yang sesuai dengan keinginan Anda adalah, jawaban yang C. Memberikan contoh. 38. Anda melihat cara kerja dalam kelompok Anda kurang efektif dan efisien. Yang Anda lakukan, jawab yang C. Menawarkan metode baru yang lebih efektif kepada anggota. 39. Kelompok Anda sedang mengerjakan tugas dan mengalami hambatan untuk menyelesaikannya. Sebagai ketua kelompok, apa yang akan Anda lakukan? Jawaban yang D. Mengajak kelompok berdiskusi untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. 40. Tuntunan tugas Anda adalah mencapai target produksi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Akibat kesalahan fisik, Anda melakukan kesalahan sehingga produk tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Apa yang Anda lakukan? Jawab yang B. Mengakui ada kesalahan dan siap menerima konsekuensi dari hal tersebut. 41. Ketika tergesa-gesa dalam perjalanan menuju kantor, Anda melihat ada kejadian kecelakaan. Yang Anda lakukan adalah, jawab yang D. Melihat situasi dan kondisi, kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor. 42. Merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat Indonesia adalah pengertian dari, jawaban yang D. Keberagaman budaya. 43. Atasan Anda hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi atau pelosok. Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi dan Anda cukup dekat dengan atasan. Jawaban yang C. Bersedia dipindahin tanpa membantah. 44. Pada akhir dari hari kerja normal, Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tak habis-habisnya dan harus selesai tepat waktu. Apa yang Anda lakukan? Jawaban yang B. Menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. 45. Dalam suatu rapat pimpinan, ada sejawat yang tidak berpendapat dengan usulan saya. Jawab yang A. Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. 46. Saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala kendaraan pada hari libur. Secara tidak sengaja saya menabrak kendaraan tersebut. Tindakan saya adalah, jawab yang B. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan, serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan.
47. Dari sekian pegawai di kantor, saya merasa beban tugas terberat ada pada saya dan saya merasa stres karena dikejar-kejar deadline. Respon saya adalah jawab yang D, mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun sangat terbebani. 48. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Respon saya adalah tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Jawaban yang E. 49. Bagi saya, bekerja adalah jawaban yang E, mencari uang untuk nafkah. Nah, 50. Sebagai rekan kerja pulang 20 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Bagaimana dengan Anda? Jawab yang E. Saya tetap mengikuti aturan berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. 51. Menurut E.B. Taylor, kebudayaan merupakan jawab yang C. Keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, moral, hukum, adat istiadat yang didapat oleh seseorang, yang termasuk dampak negatif akibat keberagaman budaya, kecuali jawaban yang B. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. Setiap hari Anda selalu datang paling pagi tiba di kantor. Yang Anda lakukan adalah jawaban yang E, menikmati udara pagi di lingkungan taman kantor. Menurut 54, menurut saya orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena jawaban yang E, mundur begitu melihat resikonya. 55, hasil kebudayaan berikut yang merupakan kebudayaan imaterial adalah jawab yang B, bahasa, adat, dan ilmu. 56, faktor geografis yang dapat mengilhami perkembangan budaya adalah jawaban yang E, letak sebuah daerah terhadap daerah lain. Dalam proses internalisasi budaya, institusi yang berperan menampilkan fondasi nilai dan norma adalah jawaban yang C, sekolah. 98, fungsi kebudayaan adalah jawaban yang D, menghasilkan seni budaya yang berguna. 59, kebudayaan kebendaan berupa alat teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menguasai alam. Menurut definisi kebudayaan dari Selo Sumarjian termasuk dalam bagian yang dinamakan jawaban yang B, karya. 60, soal terakhir, kebudayaan rohania atau imaterial culture meliputi jawaban yang B, cipta dan rasa. Oke, sekian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Silahkan share ke teman-teman kalian. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan bisa mengikuti tes P3K dan lulus. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.